Halo teman-teman, kembali lagi di channel Diarigi Pets and Animals, channel edukasi dunia binatang. Nah, di video ini aku mau nunjukin ular yang cukup langka atau rare di Indonesia ya teman-teman. Tapi langka di sini ini konteksnya bukan termasuk hewan yang kategorinya dilindungi ya teman-teman. Tapi karena ular ini jarang ditemui dan persebarannya terbatas, sehingga jarang ada literasi atau jurnal yang membahas tentang ular ini, atau ya istilahnya kriptik gitu ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya teman-teman untuk subscribe dulu channel Diarigi Pets and Animals, dan jangan lupa dinyalakan belnya supaya teman-teman bisa update terus video dari aku. Nah, ini jenis ularnya ini apa mas? Nah, ular ini namanya Indo-Chinese Sand Snake atau nama latinnya Psammophis indochinensis. Nah, ular ini banyak ditemui di Asia Tenggara tapi yang mainland seperti Myanmar, Thailand dan Vietnam. Nah, tapi kabarnya ini ada populasi kecil ular ini di Indonesia, tepatnya di Baluran, Jawa Timur dan Bali Barat ya. Hanya di dua tempat tersebut ular ini ditemukan. Nah, sebelumnya kita bahas ciri-ciri fisik ular ini dulu ya teman-teman. Nah, Indo-Chinese Sand Snake memiliki panjang maksimal 1 meter. Nah, sekilas warna tubuhnya ini menyerupai ular lare angon atau Xenocropis vittatus ya teman-teman. Yang membedakan yaitu ular ini punya 4 garis berwarna coklat tua yang membentang dari kepala sampai ekornya. Sedangkan kalau ular lare angon ini memiliki 3 garis berwarna hitam. Kemudian untuk ventral ular ini warnanya krim atau kekuningan. Nah, untuk mangsa Indo-Chinese Sand Snake ini sendiri meliputi hewan pengerat berukuran kecil, kemudian katak dan juga kadal. Mereka ini diurnal teman-teman atau aktif di siang hari dan bersifat semi arboreal. Jadi dia biasa berkeliaran atau berburu mangsanya ini di semak-semak, bebatuan atau cabang-cabang pohon yang rendah. Nah, sekarang untuk persebaran ular ini teman-teman, di Indonesia seperti yang aku infoin sebelumnya ya, hanya terdapat di Taman Nasional Bali Barat dan di Baluran, Jawa Timur. Nah, ini masih belum diketahui ya teman-teman, kenapa persebaran ular ini hanya di 2 tempat tersebut ya, dan jauh banget sama persebaran yang lainnya, yaitu di mainland Asia Tenggara atau Indochina sesuai namanya ya. Nah, bahkan spesies lain di dalam genus Psammophis ini persebarannya di Asia Selatan hingga ke Timur Tengah. Nah, beberapa peneliti bilang bahwa ular ini merupakan ular yang berbeda dari yang di mainland Asia Tenggara, atau bisa dikatakan ini ular jenis baru ya teman-teman. Nah, tapi berdasarkan analisa tubuh atau analisa morfologi ular ini dan perhitungan sisik atau skeletonnya ini sudah sesuai bahwa ular ini merupakan jenis ular yang sama, yaitu Psammophis indochinensis. Tapi ya kalau menurutku sih emang ular yang sama ya teman-teman. Mengingat dulu itu Indonesia dan mainland Asia Tenggara itu jadi satu kawasan, satu daratan yang besar ya, yaitu Sunda Besar atau Greater Sunda. Nah, maka kemungkinan dulu itu ada sejumlah kecil Psammophis indochinensis yang ada di mainland Asia Tenggara ini migrasi ke Jawa atau ke Bali, entah dia mencari makan atau menyebar mencari tempat tinggal ya teman-teman, kemudian menetap di tempat itu. Nah, seiring berjalannya waktu dan zaman, ketinggian air laut kan naik nih. Nah, yang tadinya Sunda Besar, satu kawasan besar itu, karena air lautnya naik, nah jadi terpisah menjadi pulau-pulau ya teman-teman. Jadi Indonesia ini memisahkan diri dari mainland Asia Tenggara dan membuat sejumlah ular
yang dulu migrasi ke Jawa Bali itu ibaratnya seperti terperangkap gitu ya, terperangkap sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun populasi yang pasti ular ini di Indonesia itu masih belum diketahui ya teman-teman, karena emang jarang banget ya, kriptik banget ular ini ya teman-teman. Bahkan di website IUCN pun status dia ini data defisien atau kekurangan data, karena emang jarang banget ada jurnal, ada ilmuwan yang neliti, emang jarang banget ya. Nah lah kalau emang jarang lah, ini Mas dapat dari mana ya? Nah kebetulan punya temen orang Jawa Timur ya teman-teman, pas lagi herping di Baluran dapat dia ini ya, herpingnya ini berbuah manis, dapat ular langka ini ya teman-teman. Dan ini aku piara udah mungkin mau setahun ya. Ini biasanya aku kasih makan cicak, pinkis ya, dan dia ini malu-malu kalau makan ya, nggak bisa ditungguin. Kalau ditungguin dia nggak mau makan, jadi harus dikasih terus ditinggal. Nanti pas aku nengok lagi perutnya udah gede, berarti udah dimakan ya teman-teman. Mas, ularnya ini berbisa apa enggak? Sejauh ini sih nggak ada literasi yang bilang kalau ular ini berbisa ya. Dan untuk keluarga Psamopis yang lain, genus Psamopis di spesies yang lain itu emang nggak berbisa teman-teman ya. Kemungkinan yang jenis ini pun juga tidak berbisa. Dan selama aku piara, aku pernah digigit ya, aku masih hidup di sini, berarti emang nggak berbisa ya teman-teman. Terus untuk perawatan gimana Mas? Nah perawatan ya seperti ini aja, kandangnya sesimpel ini, nggak usah di spray karena emang dia hidup di daerah yang ya, hidup di Indonesia ya, tahu sendiri teman-teman cuaca Indonesia ini gimana ya. Ini alas aku kasih campuran Coco Husk dan moss, terus aku kasih tanaman palsu, aku kasih kayu-kayu yang rendah, kasih water dish minum. Udah itu aja sih teman-teman, enggak aku kasih hiding spot karena emang aku nggak mau ularnya manja ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman, penjelasan dan penjabaran tentang ular cantik dan rare dari Indonesia ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di kolom komentar aja ya teman-teman, atau langsung DM ke IG Radit Arigi. Oke, mungkin sekian aja. Selalu support channel Diarigi Pets and Animals dan nantikan video-videoku berikutnya ya teman-teman. Bye bye.